main di early game tapi harus benar-benar dapat. Oke guys, kali ini kita sudah memasuki game yang ketiga antara RRQ Sena versus Dewa United. Kita lihat siapa yang akan berhasil membawa pulang poin pada match kali ini ya. Kali ini yang dimana kita bakal melihat slowly akan dengan sangat cepat untuk mengamankan satu purple buff terlebih dahulu. Dan lihat di arah bottom lane-nya, Pranatanya bakal coba langsung tidak diberikan free space untuk mengamankan minionnya. Oh ya, ini bakal diganggu terus ya untuk area dari gold lane-nya. Yap, gimana nih Pranata bakal coba di-poking oleh seorang Suncai, tapi Suncai berhasil mendapatkan beberapa gold dari fleeting yang dia punya di arah bottom lane-nya kali ini, Omawa. Oke, sementara pastinya dari Lana ini harus farming terus-terusan juga biar bisa dapetin item level 4, bisa target ke antara gold atau milih buat ambil XP lane-nya. Yap, jadi dia Hacho sudah hadir tentunya, dan kita bakal melihat Okta masih cukup bermain cukup hati-hati di area bagian bottom lane. Sudah ada dua jungler yang bertemu di saat-saat yang bersamaan di sana, sedangkan di area top lane Winaldo melakukan cutting wave, dan ini dia Hellcat sudah mencoba untuk mengincar ke salah satu pemain yaitu seorang Okta, tapi lihat Oktanya masih bisa sustain dan Deadly Stranger yang dikeluarkan dari seorang Lanaya di Selamawa. Yep, masih belum punya damage sih sebelum punya Demon Hunter Sword ya setidaknya. Tapi di bagian setup oke, gak ada apa-apa. Recall-nya di sensor. Oke, Sakonya mencoba untuk memberikan satu buah. Ini momen panik ya buat Oktanya. Di mana kali ini turtle yang pertama bakal spawn tentunya dalam waktu 2 menit yang kedua kali ini bakal ada terjadi pencurian turtle yang dilakukan oleh seorang Lanaya atau malah seorang Slowly yang berhasil mengamankan karena turtle. Melihat di sisi lain malah Lanaya yang dibikin sekarat oleh seorang Don. Lanaya pada akhirnya bakal tumbang, tapi lihat Don yang ditendang di sana masih bisa selamat, sementara di sisi lain Case bakal coba untuk mundur, tapi lihat dan pada akhirnya Don pun tumbang 1-1. Tapi kali ini kita bakal melihat adanya turtle yang akan coba diamankan oleh para pemain dari tim RRQ. Tidak ada retribution dari tim Dewa United, dan pada akhirnya free turtle didapatkan. Tapi Winaldo mencoba untuk flanking ke bagian belakang, tapi malah Winaldo yang menjadi target selanjutnya. Spell sprint bakal coba digunakan dan membuat untuk Winaldo berhasil sustain tentunya Omawa. Iya, dan itu buying time yang bagus banget juga dari Winaldo ya, karena sembari menunggu hal tersebut Kisako mereka sudah membersihkan mid lane. Dan dilihat Wave Dragon di seorang Okta, tapi lihat malah dibalikin keadaannya, malah Case kali ini yang harus ditumbangkan dan Sako memilih untuk mundur terlebih dahulu. Iya, dan ada sedikit mungkin miss timing ya, dimana agak terlambat tadi buat Lananya yang masuk untuk join team fight yang terjadi. Tapi sejauh kita melihat juga ekonomi tidak jauh berbeda, tetap sama bahkan dari ekonominya. Walaupun dari segi poin kill masih unggul tim RRQ itu dia tadi di mana Sakonya dan ke arah yang tepat. Nah, ini seharusnya di bottom lane-nya berarti yang bisa unggul ya dari gold-nya, karena tadi Cloud-nya ini nggak gerak sama sekali, benar-benar di belakang. Sulit, betul. Butuh item. Wah, ditendang lagi kena core save strike. Iya, tapi nih kita melihat Pranatanya masih bermain lebih safe lagi. Mereka butuh item. Dia kalau udah ingat. Tapi coba lihat ini slowly is coming. Lanaya harus mundur terlebih dahulu. Satu buah gold buff yang diamankan. Tapi lihat Sako menendang karena seorang Okta lagi dan lagi. Tapi lihat belum ada backupan. Karena seorang Sako malah Sakonya yang terlalu maju. Berhasil ditarik oleh seorang Violence kali ini Omawa. Iya. Lagi kita melihat adanya timing yang terlalu cepat dilakukan tadi. Jadi ada Way of Dragon, yes, tapi follow up damage-nya sedikit terlambat sehingga tadi sempat untuk membuka juga real world manipulation. Dan bahkan situasi langsung berbalik. Oh no, Beverly Fighter diserang Don. Kali ini mencoba menumbangkan karena seorang Winaldo. Dan pada akhirnya Winaldo tumbang karena harus berhadapan dengan dua pemain dari tim RRQ Sena. Dan sebentar lagi kita bakal melihat saat kedua bakal muncul Lanaya dengan perbandingan level yang sama dengan Slowly. Apakah masih bisa untuk mendapatkan turtle? Tapi lihat ternyata Slowly mencuri orange buff milik dari seorang Lanaya. Di sisi lain bottom lane Pranata berada dalam satu ancaman, tapi lihat satu battle mirroring image masih bisa menyelamatkan dirinya. Di sisi lain Lanaya bakal coba untuk berada seorang Violence, di mana dari tim RRQ Sena harus mengikhlaskan turret yang ditambah seorang Suncai menjadi gantinya. Tapi
lihat kali ini Sako mencoba untuk mundur terlebih dahulu setelah tadi adanya seorang God Laner yang berhasil ditumbangkan oleh seorang Violence yang ada Evan Jasmine yang Omawa. Ya, ditarik masuk ya ke dalam real world manipulation dan akan ada pertukaran juga untuk bottom. Turretnya bakal diambil oleh Arcusena. Tapi di top lane-nya di mirror juga Winaldo ternyata free hit untuk mendapatkan turret. Jadi ini ada keunggulan tipis untuk Dewa United meskipun ya secara point kill mereka tertinggal, tapi goalnya mereka gak bakal terlalu jauh juga. Ya, dimana kita melihat Del Stenger bakal coba langsung untuk melakukan clear dengan sangat cepat dari segi gol langsung 2000 gol setelah terjadi momen tersebut, dimana kali ini Violence masih cukup hati-hati, masih menunggu cooldown dari satu badai panjangnya dia pun, tapi Pranata is coming coba akan fucking damage seorang Sako, pada akhirnya hilang begitu saja di tangan seorang Slowly kali ini Umawa. Iya, dan inilah tim fight yang diincar oleh Arcusena. Mereka udah punya komposisinya sekarang, curah itemnya juga mereka pasti jauh lebih siap dan ada space gratis untuk Cloud yang farming di area dari bottom lane. Ini enak banget ya buat Arcusena. Berarti ini distraction juga karena keajaibannya dari tadi Violence hanya sembunyi di dalam rumput. Lalu menarik siapapun yang muncul. Ini korbannya si Hilda nih, Winaldo. Winaldo bisa menjadi korbannya mungkin. Tapi lihat dari top lane-nya Lanaya bakal coba untuk melakukan split push. Wah, timing. Tanpa ada backupan. Kemudian bakal coba di backup tapi RRQ harus mengikhlaskan satu buat top lane turret di area atasnya. Tapi ini dia down. Di sisi lain dari seorang Case terpick off. Tapi Sako dalam posisi yang sangat berbahaya membuat Sako sepertinya bakal coba untuk memberikan sebuah tendangan maut ke arah seorang Slowly, tapi Slowly-nya masih survive, tapi malah Sakonya yang bakal coba menjadi trigger di sirkuit di sana membuat Sako masih bisa mundur ke posisi Suncai yang ternyata malah menjadi korban. Tapi Lelanaya masih mau lebih memberikan satu medali singgir karena seorang poin, tapi malah seorang Lelanaya belum mampu mendapat poin kill, malah Lelanaya yang harus ditumbangkan kali ini Omawa. Ya, tim play dari Arcusena membuat mereka bisa mendapatkan 2 poin kill tadi. Yes, apalagi tadi Way of the Dragon yang dilepaskan Sako. Sudah umpan, Slowly yang terkena, tapi ternyata dibalikin semua keadaannya juga dengan defense item pastinya untuk Fredry. Jadi objektif play-nya sekarang Arcusena. Mereka udah punya semuanya. Dan Lanaya, ini dengan Hellcat, hero assassin hero yang tipis di early game. Ini gagal untuk dapetin momen. Gagal mendapatkan momentumnya berkali-kali mengejar singgir tapi belum berhasil menumbangkan targetnya. Dan kita melihat kali ini 3 turtle diamankan langsung oleh tim Arcusena tentunya. Dan Victor didapat Suncai untuk bisa menembus armor milik dari seorang Slowly ataupun Dawn maupun Violence-nya. Sacho kali ini sudah berkali-kali memberikan umpan tapi belum berhasil membuahkan hasil maksimal tentunya. Iya, dan bahkan kalau memang umpannya dia ya tentang ke Slowly-nya ini susah karena Slowly juga udah unggul secara level. Yep, 12 lawan level 10 dari emblemnya juga misalnya. Itu dia pakai Demon Slayer kan di sana. Ya, jadi kita lihat Slowly langsung coba dengan purple buff dari segi emblem masih dengan yang sama tentunya. Adanya magic penetration dan juga momen speed ditambahkan untuk Casey untuk bisa escape dan memberikan damage yang maksimal. Dan kita melihat untuk dari daerah top lane-nya inner turret bakal coba dipush oleh tim dari Arcusena. Winaldo bakal coba melakukan defense terlebih dahulu bersama seorang Case di posisi tentara itu di area bottom lane. Lanaya mencoba melakukan split push tapi bakal di cancel dengan melihat ada Dawn yang udah menjaga di area bottom tersebut, membuat Lanaya harus dipaksa untuk recall. Sako kembali melakukan satu buat zoning sendirian tanpa ada backupan tentunya, membuat dia harus mundur perlahan-lahan. Ini dia Sako menendang karena Slowly bakal di backup dengan Peter Strike di sana, membuat Slowly harus tumbang menerima damage dari Peter Strike. Tapi lihat Kay sangat sekarang tapi masih diselamatkan. Winaldo berlari-lari di bagian belakang tapi masih belum berhasil ditumbangkan oleh para pemain dari tim Arcusena di sana Umawa. Wow, itu bener-bener all in ya ke Slowly. Kalau sampai gak tumbang, wah itu bahaya banget untuk Dewa United. Dan yes, mereka berhasil untuk dapetin Slowly. Ada gold yang bisa ke swing sedikit ya untuk Dewa United. Dan sekarang waktunya untuk mencari lagi satu pick off, karena ini andalan dari Dewa sekarang. Dan mereka harus pick off satu sebelum mereka melakukan team fight. Mau gak mau mereka harus melakukan pick up terlebih dahulu. Pranata sudah mengumpulkan stacknya untuk mengaktifkan Blazing Druid dengan damage yang sangat-sangat besar. Dan ini dia lore yang pertama bakal coba dikonteskan oleh kedua tim. Intinya kalau dari segi gold apabila dipaksa tim fight ini RRQ lebih unggul hampir dengan 5.000 gold bahkan. Betul, ya. 1-2 item lah ya. 1-2 item mungkin lebih unggul. Ini membuat kalau mau fight bakal sangat sulit dari Dewa United. Tapi Sako paling akan zoning. Dia udah punya Dewa Dragon. Siapa yang bakal menjadi targetnya selanjutnya? Karena Violence juga udah punya Dewa Dragon kembali.
tinggal mencari saja satu target yang bisa ditendang oleh seorang Sako, tapi malah ditarik oleh Diamond Judgment-nya, di mana Vitalis bakal coba di cancel di sana. Don yang menjadi korban tendangan tersebut masih bisa selamat. Winaldo is coming bersama Lanaya, udah siap dari satu buah basnya untuk mengamankan Lord, tapi Winaldo kali ini mencoba menjadi baiting, mencoba untuk kabur, tapi dulu manipulation dibuka membuat Winaldo bakal tumbang. Lanaya masuk ke arah yang salah, membuat Lanaya masih bisa selamat berlari-lari di sana. Omawa, Wow, ini tarik ulur banget dari Dewa United karena mereka memang butuh positioning seperti itu. Dan dengan resetnya dari Dewa berarti ini akan jadi Lord bagi Arcusena. Ada defense, base turretnya juga. Dan ya, ini free Lord untuk Arcusena setelah kita melihat ada team fight ya, tarik ulur terjadi juga. Dan akhirnya slowly berhasil untuk mendapatkan Lord. Hasilkan Lord yang pertama, Pranata juga belum terpick satu kali pun. Dan Lanaya butuh sesuatu, dia butuh umpan tarik dari jauh. Dia butuh siapapun lah yang tipis kena ke dia, ada deadly poison stick, itu bisa banget. Oke, kita bakal melihat nantinya dari tim Dewa United Esports coba untuk mengejar ketertinggalan mereka, tapi lihat Sako again and again mencoba untuk melakukan tendangan langsung ke seorang Don, tapi lihat Donnya masih bisa selamat. Federal strike-nya belum berhasil on point, mencoba dibalikin, seorang Suncai tersesat, ditarik, disiksa dan pada akhirnya tumbang. Kali ini satu pemain penting dari Dewa United sudah berhasil ditumbangkan. 4 melawan 5 slowly, dan mereka satu tim yang bakal coba langsung melakukan strike push karena mid lane-nya Pranata masih punya Blazing Duit, tapi lihat di sana Yukendo dikeluarkan untuk meng-cancel pergerakan kedua pemain dari tim RRQ. Yang kali ini kita bakal melihat adanya Lord yang bakal hadir dari bottom lane. Fidelizer bakal coba dibuka untuk melakukan defense begitu saja, sementara Lanaya bakal terkena efek slow dari seorang Okta. Dan ini dia Sako kembali menjadi pemain yang sangat menyebalkan, tapi belum berhasil untuk pick up satu persatu pemain dari Dewa United. Oke, Sunta is coming, mencoba dan mencari satu buah kepastian. Case tersesat tapi masih bisa selamat, sementara Dewa United kehilangan 2 turretnya, tapi Pranata kali ini menuju ke bagian depan. Sako bakal tumbang di sana, slowly menjadi the next targetnya, tapi slowly masih terlalu kuat. Don Sparring Vector diaktifkan. Case Fidelizer bakal coba dibuka Blazing Duit, langsung menumbangkan satu persatu pemain dari tim Dewa, dan ini bakal menjadi satu buah bencana untuk Dewa United untuk bisa melakukan defense di arah base-nya, tapi Lanaya masih mau lebih. Lanaya masih bisa mempertahankan base-nya, pada akhirnya Lanaya berhasil mundur, slowly dipaksa untuk mundur, dan base-nya masih terbuka lebar. Case masih bisa selamat, tapi lihat Lanayanya masih still survive, malah Case harus tumbang. Satu wave mulai masuk, dan pada akhirnya game kali ini apakah bakal coba di end langsung oleh tim RRQ. Lanaya is coming, dan game ketiga menjadi milik. Dan akhirnya game ketiga menjadi milik RRQ Sena. Dan memang untuk di akhir game yang 3 tadi sulit untuk Lanaya bisa masuk, apalagi